Silakan. Baik, saudara terdakwa Thomas Trikasih Lembong, sehat? Syukur sehat, Bapak. Jadi perkara saudara hari ini mulai disidangkan. Mohon diperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, ya. Sebelumnya kami periksa dulu identitas saudara. Nama lengkap Thomas Trikasih Lembong, betul? Siap, Bapak. Saudara lahir di mana? Lahirnya di mana? Di Jakarta, Bapak. Jakarta, 4 Maret 1971, betul ya? Betul, Pak. Jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, betul? Betul, Bapak. Saudara tinggal di mana? Mohon tenang pengunjung juga rekan-rekan lainnya ya, rekan media. Di Mega Kuningan, Jakarta, Jalan Apartemen Salendra. Tertulis di apartemen Sailendra ya, Betul, Bapak. Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Agama? Katolik, Bapak. Katolik. Pekerjaan saudara? Swasta. Saat ini swasta ya. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI tahun 2015 sampai 2016. Tepat, Bapak. Betul ya? Pendidikan terakhir? S1. S1. Dalam perkara ini saudara apakah ditahan dalam tahanan? Saat ini sedang berada dalam tahanan. Sejak kapan? Masih ingat? Sejak malam daripada tanggal 29 Oktober. 29 Oktober 2024 ya. Sampai dengan sekarang masih dalam tahanan. Belum pernah keluar atau ditangguhkan? Belum, Bapak. Belum pernah. Baik. Sebelumnya saudara sudah terima surat dakwaan? Sudah menerima ya? Baik, dalam menghadapi persidangan ini apakah saudara didampingi oleh tim penasihat hukum yang ada di meja sini? Betul ya? Didampingi, betul, Bapak. Baik. Baik, demikian jadi untuk penasihat hukum mohon menunjukkan surat kuasa juga legal standing lainnya, berita acara sidang maupun kartu anggota asli. Silakan. Baik, silakan duduk. Baik, jadi dari surat kuasa khusus di sini ada 26 yang tergabung dalam tim penasihat hukum ya. Yang hadir di sini kesemuanya 26. Jadi masih ada kekurangan untuk berita acara sumpah yang asli maupun kartu anggota.
Mohon pada sidang berikutnya untuk dilengkapi legal standing tersebut ya. Cuma saya juga perlu ketahui dulu atau cek dari rekan dari tim penasihat hukum yang hadir siapa? Dr. Ari Yusuf Amir ada? Ya, saya. Saudara ya? Ini sudah lengkap. Sini. Dr. Dodi S. Abdul Qadir. Hadir ya. Sugito. Tabrani Abi. Tidak hadir. Tidak. Eli Musdalifah. Hadir. Purwadi. Zaid Musafi. Ahmad Budi Jatmiko. Tidak. Yanuar Bagus. Ada. Andreas Timothy. Tidak ada. Mirza Zulkarnain. Elvin Sasa Simbolon. Dian Teti Diansari. Ada. Evert Raldi Kalibonso. Tidak ya. Dr. Agustinus Miranda Wijaya. Gali Wahyu. Zuhad Aji Firmantoro. Septo Ahadi. Riko Ahmad. Zevanya. Tidak. Ihsan Prastya. M. Rizky. Hasan Daniel. Sudah semua saya absen ya, karena yang selebihnya tidak hadir ya. Baik, dari penuntut umum sudah ada surat tugas di sini, demikian. Kalau yang di belakang sudah advokat praktek atau bagaimana? Oh ya. Wah, ini kita masih sidang yang atas nama perkara Thomas T. Lembong ya. Nah, tapi karena juga penuh di dalamnya, tidak masalah, tidak keberatan di situ dulu. Ya, demikian ya. Silakan duduk. Baik, jadi yang hadir di sini adalah penasihat hukum saudara ya. Segala sesuatunya nanti apabila saudara rasa perlu, silakan untuk berkonsultasi dengan tim penasihat hukum. Tadi saudara nyatakan sudah terima surat dakwaan. Demikian ya, dari tim penasihat hukum juga sudah terima. Namun untuk lebih jelasnya penuntut umum akan membacakan surat dakwaan. Siap yang mulia. Siap untuk dibacakan? Siap. Demikian. Tapi ya? sebelumnya kami sampaikan untuk surat dakwaan ini mungkin untuk tabel kami tidak bacakan, hanya intinya saja. Kemudian untuk subsidiarnya kami akan langsung ke pasalnya kalau diperkenankan yang mulia. Demikian. Keberatan? Tidak keberatan, Ya? setuju. Karena lumayan tebal ya. Kita juga masih ada berkas perkara lainnya. Ya, setuju, mulia. Kalau tidak keberatan tadi yang disampaikan penuntut umum sebagaimana temuan ya, karena sudah terima juga untuk tidak dibacakan. Termasuk juga mungkin bunyi pasal-pasal juga tidak, aturan juga. Untuk subsidiarnya kami tidak akan Enggak, maksudnya aturan-aturan lainnya yang dalam uraian tidak perlu. Kalau pasal dakwaan tetap dibacakan ya. Demikian ya. Untuk diperhatikan saudara terdakwa Thomas Trikasih Lembong. Silakan dibacakan. Terima kasih atas kesempatan yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara PDS 06-M.1.10-FT.1-02-2025. Identitas terdakwa Thomas Trikasih Lembong. Dakwaan primer bahwa terdakwa Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 79/P tahun 2015 tentang pergantian beberapa Menteri Kabinet Kerja periode 2014 sampai dengan 2019 tertanggal 12 Agustus 2015. Pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Juli tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Jalan MI Ridwan Rais nomor 5 Gambir Kota Jakarta Pusat, kantor PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero di Jalan Abdul Muiz nomor 8 Petojo Selatan Gambir Kota Jakarta Pusat. Gedung Equity Tower di Sudirman Central Business District, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 52 sampai 53, nomor lot 9, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Hotel The Ritz-Carlton di Sudirman Central Business District, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman,
Kafling 52 sampai 53 Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan memutus perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Charles Sitarus selaku Direktur Pengembang Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero sejak tahun 2015, Tony Wijaya NG selaku Direktur Utama PT Angel Product sejak tahun 2003, Den Suryanto Eka Prastyo selaku Direktur PT Makassar Ten sejak tahun 2006, Hansen Setiawan selaku Direktur Utama PT Sentra Usaha Tama Jaya sejak tahun 2013, Indra Suryaningrat selaku Direktur Utama PT Medan Sugar Industri sejak tahun 2012, Eka Sapanca selaku Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama sejak tahun 2015, Wisnu Hendraningrat selaku Presiden Direktur PT Andalan Fumindo sejak tahun 2015, Hendro Giarto Aktivo selaku Direktur PT Duta Sugar Industri sejak tahun 2019, Hens Walita Hutamas selaku Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur sejak tahun 2010, Ali Sanjaja Budi Darmo selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas sejak tahun 2011. Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah secara melawan hukum, yaitu terdakwa Thomas Trikasi Lembong tanpa didasarkan rapat koordinasi antar kementerian menerbitkan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode tahun 2015 sampai dengan periode tahun 2016 kepada Tony Wijaya NG melalui PT Angel Product, Den Suryanto Eka Prastyo melalui PT Makassar Ten, Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usaha Tama Jaya, Indra Suryaningrat selaku melalui PT Medan Sugar Industri, Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama, Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo, Hendro Giarto Aktivo melalui PT Duta Sugar Industri, Hans Walita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur, Ali Sanjaja Budi Darmo melalui PT Kebun Tebu Mas, dan Ram Krishna Parsat Venska Murti melalui PT Dharmapala Usaha Sukses. 2. Terdakwa Thomas Trikasi Lembong tanpa didasari rekomendasi dari Kementerian Perindustrian memberikan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode tahun 2015 sampai dengan periode 2016 kepada Tony Wijaya NG melalui PT Angel Product, Den Suryanto Eka Prastyo melalui PT Makassar Ten, Hansen Setiawan melalui Sentra Usaha Tama Jaya, Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industri, Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama, Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo, Hendro Giarto Atiu melalui PT Duta Sugar Internasional, Hans Walita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur, Ali Sanjaya Budi Darmo melalui PT Kebun Tebu Mas, dan Ram Krishna Parsat Veksta Murti melalui PT Dharmapala Usaha Sukses. 3. Terdakwa Thomas Trikasi Lembong memberikan surat pengakuan sebagai importir produsen gula kristal mentah atau persetujuan impor gula kristal mentah periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2026 kepada Tony Wijaya NG melalui PT Angel Product, Den Suryanto Eka Prastyo melalui PT Makassar Tin, Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usaha Tama Jaya, Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industri, Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama, Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo, Hendro Giarto Atiu melalui PT Duta Sugar Internasional, Hens Walita Utama melalui PT Berkah Manis Makmur untuk mengimpor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih, padahal mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan gula rafinasi. 4. Terdakwa Thomas Trikasi Lembong pada tahun 2015 memberikan surat pengakuan sebagai importir produsen gula kristal mentah kepada Tony Wijaya NG melalui PT Angel Product untuk diolah menjadi gula kristal putih yang dilakukan pada saat produksi dalam negeri gula kristal putih mencukupi dan pemasukan atau realisasi impor gula kristal mentah tersebut terjadi pada musim giling. 5. Terdakwa Thomas Trikasi Lembong tidak menunjuk perusahaan BUMN untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, melainkan menunjuk Induk Koperasi Kartika atau Inkorkar, Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Inkopol, Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia atau Puskopol, Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai atau SKKP TNI Polri. 6. Terdakwa Thomas Trikasi Lembong. Sebentar, mohon maaf ya.
Mohon maaf, terdakwa juga posisi duduk yang baik saja. Kaki. Tidak perlu disilangkan kakinya. Ya, mohon maaf Bapak. Oke, baik. Silakan bisa dilanjutkan. Kami lanjutkan yang mulia. 6. Terdakwa Thomas Trikasi Lembong memberi penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero untuk melakukan pengadaan gula kristal putih dengan cara bekerjasama dengan produsen gula rafinasi, karena sebelumnya Charles Sitorus bersama-sama dengan Tony Wijaya NG selaku Direktur Utama Angel Product, Dennis Suryanto Eka Prastio selaku Direktur PT Makassar Ten, Hansen Setiawan selaku Direktur Utama PT Sentra Usaha Tamajaya, Indra Surya Ningrat selaku Direktur Utama PT Medan Sugar Industri, Eka Sapanca selaku Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama, Wisnu Hendra Ningrat selaku Presiden Direktur PT Andalan Furnindo, Hendro Giarto Atio selaku Direktur PT Duta Sugar Internasional, Hans Walita Utama selaku Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur, Ali Sanjaja Bodedarmo selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas, telah menyepakati pengaturan harga jual gula dari produsen kepada PT PPI dan pengaturan harga jual dari PT PPI kepada distributor di atas harga patokan petani atau HPP. 7. Terdakwa Thomas Trikasi Lembong tidak melakukan pengendalian atas distribusi gula dalam rangka pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula yang seharusnya dilakukan oleh BUMN melalui operasi pasar dan atau pasar murah. Perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan 1. Pasal 36 ayat 1, Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 2. Pasal 15 ayat 1, Pasal 15 ayat 2, Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 3. Pasal 26 ayat 1, Pasal 26 ayat 3, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 4. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 5. Pasal 5 ayat 1, Pasal 5 ayat 3, Pasal 5 ayat 7, dan Pasal 5 ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. 6. Pasal 2 ayat 3, Pasal 3 ayat 2 huruf F, Pasal 7 ayat 2, ayat 6, Pasal 8, dan Pasal 9 ayat 1 Kep Memperindak Nomor 571 garing MPP garing Kep garing 9 garing 2004 tentang ketentuan impor gula. 7. Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 ayat 1, dan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 garing M strip dak garing per garing 12 garing 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang ketentuan impor gula. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Tony Wijaya NG melalui PT Angel Product sebesar 144.226.287.280 rupiah, 5 sen yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Angel Product dengan Inkopkar, Inkopol, dan PT PPI. 2. Memperkaya Den Suryanto Eka Prastio melalui PT Makassar Ten sebesar 31.190.887.951 rupiah, 27 sen yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Makassar Ten dengan Inkopol dan PT PPI. 3. Memperkaya Hans Setiawan melalui PT Sentra Usaha Tamajaya sebesar 36.870.441.420 rupiah, 95 sen yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Sentra Usaha Tama Jaya dengan Inkopol dan PT PPI. 4. Memperkaya Indra Surya Ningrat melalui PT Medan Sugar Industri sebesar 64.551.135.580 rupiah, 81 sen yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Medan Sugar Industri dengan Inkopol dan PT PPI. 5. Memperkaya Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama sebesar 26.160.671.773 rupiah, 93 sen yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Permata Dunia Sukses Utama dengan Inkopol dan PT PPI.
6. Memperkaya Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo sebesar 42.481.489,89 rupiah yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Andalan Furnindo dengan Inkopol dan PT PPI. 7. Memperkaya Hendro Giarto Aktiwo melalui PT Duta Sugar Internasional sebesar 41.226.293.608 rupiah,16 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Duta Sugar Internasional dengan PT PPI. 8. Memperkaya Hans Walita Hutama melalui PT Berkat Manis Makmur sebesar 74.053.958.290 rupiah,80 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Berkah Manis Makmur dengan Inkopol, PT PPI dan SKKP TNI Polri atau Puskopol. 9. Memperkaya Ali Sanjaja Budi Darmo melalui PT Kebun Tebu Mas sebesar 47.468.288.631 rupiah,27 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Kebun Tebu Mas dengan PT PPI. 10. Memperkaya Ramkrishna Parsat Venkesta Murti melalui PT Dharma Pala Usaha Sukses sebesar 5.973.356.356 rupiah,22 yang diperoleh dari kerjasama impor gula Dharma Pala Usaha Sukses dengan Inkopol. Yang merugikan keuangan negara sebesar 15.487.140.970 rupiah,36 yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar 105.409.622 rupiah,47 berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 nomor P.01-R-S/D5-01-D5-01-2025 tanggal 20 Januari 2025 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia atau BPKP RI. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Dilanjutkan teman kami yang mulia. Mohon izin yang mulia. Bahwa gula merupakan komoditas yang penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Hal ini dikarenakan gula merupakan komoditas yang memiliki nilai strategis bagi ketahanan pangan serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Oleh karena pentingnya komoditas gula tersebut, maka pemerintah menetapkan gula sebagai barang dalam pengawasan berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 2004 tentang penetapan gula sebagai barang dalam pengawasan. Sebagai komoditas yang merupakan barang dalam pengawasan, gula dibagi menjadi 3 golongan, yaitu gula kristal mentah adalah gula dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi. Gula kristal rafinasi adalah gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, dan gula kristal putih adalah gula yang dikonsumsi langsung tanpa proses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat 1 dan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional yang dilakukan melalui pengaturan impor komoditas pertanian sesuai dengan musim panen dan atau kebutuhan konsumsi dalam negeri. Bahwa ketentuan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan menyatakan bahwa impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan atau tidak dapat diproduksi dalam negeri. Bahwa sebagaimana pasal 26 ayat 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014
tentang perdagangan ditentukan dalam menjamin pasokan dan stabilisasi barang, kebutuhan pokok dan barang penting. Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik serta pengelolaan impor. Bahwa ketentuan pasal 3 ayat 2 Perpres nomor 71 tahun 2015 menyatakan untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya secara sendiri atau bersama-sama bertugas, salah satunya adalah mengelola ekspor dan impor. Lebih lanjut, dalam ketentuan pasal 5 ayat 6 Perpres nomor 71 tahun 2015 menyatakan bahwa dalam melakukan pengelolaan ekspor dan impor, pemerintah memberikan persetujuan impor jika terjadi kekurangan pasokan di dalam negeri yang mengakibatkan gejolak harga. Sebagai komoditas yang merupakan barang dalam pengawasan, importasi gula hanya dapat dilakukan apabila produksi dalam negeri tidak mencukupi dan atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Jumlah gula yang diimpor harus sesuai dengan kebutuhan gula dalam negeri yang ditentukan dalam dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian. Ketentuan mengenai importasi gula sebagaimana pasal Permendak RI nomor 171/M/Dak/Per/12/2015 tentang ketentuan impor gula telah menyatakan impor gula dibatasi, meliputi gula kristal mentah, gula kristal rafinasi, dan gula kristal putih. Berdasarkan pasal 4 Permendak RI nomor 117 tahun 2015 tentang ketentuan impor gula ditentukan bahwa impor gula kristal putih hanya dapat dilakukan dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilitas harga gula kristal putih. Lebih lanjut, ketentuan pasal 5 Permendak RI nomor 117 tahun 2015 tentang ketentuan impor gula ditentukan bahwa gula kristal mentah dan gula kristal putih hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang memiliki angka pengenal impor produsen dan mendapat persetujuan impor dari menteri. Sedangkan impor BKP hanya dapat dilakukan oleh BUMN yang memiliki angka pengenal importir umum setelah mendapat